Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa menuntaskan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Persis TV bisa siaran langsung secara live, secara spesial. Alhamdulillah kita bisa siaran di pesantren Persis Bangil. Dan alhamdulillah kita masih ditemani oleh santri putri. Alhamdulillah luar biasa ya santri putri. Dari tadi bisa mengikuti acara kegiatan ini dalam rangka roadshow dakwah Dewan Hizbah Persatuan Islam, khususnya dalam rangka mengisi acara Ramadan kita yang akan membersamai ibadah Ramadan kita. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingatkan supaya keberlangsungan dakwah ini bisa lebih meluas gitu ya. Saya ingatkan kepada pemirsa Persis TV juga santriwati di sini untuk like, mensubscribe juga men-share. Insya Allah dengan men-share kita pun akan mendapatkan pahalanya, kebaikannya. Baik, untuk hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas mengenai hukum mendahulukan saum Syawal daripada kodok ya. Hukum mendahulukan saum kodok atau saum Syawal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam masalah ini di kalangan masyarakat ya masih terjadi perbedaan pendapat. Apakah boleh mendahulukan saum Syawal dibandingkan saum kodok, ataukah memang harus melaksanakan saum kodok terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita orang tua dan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ahsin Latif MA. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam dari Bangil, juga beliau merupakan guru senior ya di pesantren Persis Bangil ini. Dan kalau tidak salah beliau pun termasuk salah satu murid dari Allahu Yarham Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dalam kesehatan. Baik, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk saja kepada materi pokok, yaitu hukum mendahulukan saum Syawal ya dibandingkan saum kodok. Jadi memang yang saya pernah ketahui Ustaz, bahwa dalam masalah ini ada yang mengatakan boleh mendahulukan saum Syawal, kemudian boleh juga mendahulukan kodok, itu bebas, itu pilihannya. Ada juga yang boleh tapi makruh hukumnya.
Ada juga yang mengatakan secara tegas sama sekali tidak boleh mendahulukan saum Syawal, tapi harus mengqadha terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja pemaparan dari Al-Ustadz bagaimana duduk persoalan masalah ini. Silahkan Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillah, pemirsa Persis TV dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada momen yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan nanti oleh Allah kita ditakdirkan dapat menyelesaikan kewajiban siam Ramadan kita sampai dengan akhir waktunya. Selanjutnya, sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa materi yang hendak kita sampaikan pada malam hari ini adalah terkait tentang qadha Ramadan dan puasa sunnah, secara khusus Syawal. Terkait qadha Ramadan dan puasa Syawal secara khusus, ini sebenarnya bermula dari sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian sebuah hadis diantaranya yang sangat populer riwayat itu dari Abu Ayyub Al-Ansari, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal dzaka kasiyamid dahr. Jadi dari ayat yang disebut tadi dan hadis yang juga kita sebutkan baru saja, kemudian timbul persoalan, apakah qadha itu baru boleh dilakukan sebelum mengerjakan Syawal secara khusus, atau sebaliknya Syawal dulu baru boleh qadha, atau bagaimana? Begitulah kampanye. Ada baiknya untuk kemudian kita menjawab persoalan ini, kita berangkat dulu dari firman Allah tadi. Kita ambil poinnya saja, yaitu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita sudah paham bahwa lafaz yang menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, lafaz ayyam ukhar itu ulama sepakat dikategorikan sebagai kalimat atau katakan lafaz yang mutlak. Mutlak itu adalah di antara definisi menyatakan madalla alal mahiyah bila qaidin min quyudiha. Ada dengan sedikit lafaz berbeda, yaitu madalla alal haqiqati bila qaidin min quyudiha. Artinya mutlak itu adalah sesuatu atau katakan sebuah ungkapan yang menunjuk kepada mahiyah. Mahiyah itu esensi dari sesuatu, hal yang sifatnya pokok. Bila qaidin min quyudiha, tanpa ada ikatan satupun. Artinya sama sekali tidak terkait dengan apakah itu nanti syarat atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengikat. Kemudian tadi
definisi yang lain dengan lafadz madalla alal haqiqah. Sebenarnya ini sama saja. Artinya baik disebut mahiyah ataupun haqiqah, intinya adalah esensi dari sesuatu. Berarti kalau kita merujuk kepada pengertian ini, maka yang dimaksud dengan ayyam ukhor, jadi mengkodok pada hari-hari yang lain itu adalah terkait kepada esensinya, yaitu bahwa yang penting, yang pokok adalah bahwa qada ini dikerjakan di luar Ramadan, ayyam ukhor. Apakah nanti dia dikerjakan sebelum Syawal ataukah nanti dikerjakan sesudah Syawal? Apakah dikerjakan secara berturut-turut atau tidak? Dan sebagainya. Ini tidak penting. Jadi yang terpenting, yang pokok adalah hakikat ayyam ukhor, yaitu pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Apakah sebelum Syawal ataukah sudah Syawal? Itu tidak persoalan gitu. Nah, kemudian konsekuensi logisnya adalah kalau sebuah lafadz itu disebut secara mutlak, maka berarti dia tidak terkait dengan sesuatu. Jadi dia semata-mata terkait dengan dirinya, yaitu di luar Ramadan, apakah sebelum Syawal ataukah sudah Syawal. Tidak ada kaitan dengan yang lain. Pokoknya dikerjakan di luar Ramadan. Begitu. Selanjutnya, tentu saja berarti secara logis kita bisa menerima bahwa ini artinya kalau kemudian ada orang membatas bahwa misalnya qada ini baru boleh dilakukan setelah mengerjakan puasa Syawal misalnya. Maka ini berarti orang itu sudah membatasi sesuatu yang sebenarnya tidak terbatas. Dia sudah menetapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ditetapkan oleh agama. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi kita tahu bahwa karena ayyam ukhor itu mutlak, tidak terbatas dia, tidak terikat dengan ketentuan apapun, berarti orang bebas mengqadha itu apakah sebelum Syawal ataukah sudah Syawal. Sehingga kalau ada yang menyatakan qadha harus dilakukan sebelum Syawal, maka justru orang ini yang nanti dituntut dalil. Keputusan ini tentu akan lebih sempurna kalau kemudian kita bisa kutip ya. Kita kutip satu dua katakan pendapat ulama. Ini sekedar untuk kemudian semacam memperkuat saja. Walaupun sebenarnya tanpa kita kutip satu dua nanti penjelasan ulama terkait persoalan mutlak ini, sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan, pasti kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa qadha itu terserah mau dilakukan apakah sebelum Syawal ataukah sudah Syawal. Tetapi sekali lagi ada baiknya ini kita kutipkanlah satu dua pernyataan ulama berkaitan dengan ini. Misalnya nanti ada kutipan dari ulama ini, yaitu dari kitab Syarah Mukhtasar Al-Usul min Ilmil Usul. Dikatakan begini, di antara penjelasannya, ad-dalilu syar'iyyul mutlaku, dalil agama yang sifatnya mutlak, idza lam yarid ma yuqayyiduhu, kalau kemudian tidak ada keterangan atau tidak ada dalil yang mengikatnya, yang memuqayyadkannya begitu, maka yajibul hamlu ala itlaqi. Dalil agama tadi yang mutlak itu tetap dibawa kepada pengertian kemutlakannya. Artinya kalau firman Allah tadi mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kerjakanlah qadha itu pada hari-hari yang lain, itu berarti ayat ini tetap kita fahami bahwa mengqadha itu terserah apakah sebelum Syawal ataukah sesudah Syawal. Begitu maksudnya kalau kita kaitkan dengan kasus kita ini. Selanjutnya, kama annal ama
idza lam yarid ma yukhassisu, sebagaimana kita tahu bahwa kalau ada lafadz yang umum lalu tidak ada dalil yang mengkhususkan atau yang mengecualikan, maka yajibu hamluhu ala umumihi, maka dalil umum itu tetap dipakai menurut keumumannya, begitu. Nah, ini sekedar membandingkan bahwa memang sebuah lafadz yang mutlak, apakah itu yang terdapat di Al-Quran ataukah yang terdapat di hadis, maka selama dia mutlak dan tidak ada yang memuqayyadkan atau yang membatasi, ayat atau hadis itu tetap harus difahami menurut kemutlakan ayat dan hadis tersebut. Maka kalau lagi kita kaitkan dengan tema kita, berarti qada ini mau dikerjakan sebelum Syawal atau sesudah Syawal itu tidak ada persoalan, gitu. Pemirsa TV Persis dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sampai pada kesimpulan seperti ini, tetapi sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, di masyarakat memang masih ada yang beranggapan bahwa qada itu, atau kalau kita balik, puasa Syawal itu baru boleh dilakukan kalau kita sudah mengqada puasa yang kita tidak sempat kerjakan atau kita tinggalkan pada waktu Ramadan. Nah, sejauh alasan yang dapat kita temukan, kalau kita mau katakan semacam menelisik di kitab-kitab itu, di antaranya begini, di antaranya yang dapat kita temukan itu ialah begini penjelasannya. Wa'allalu, dan mereka menjelaskan sebab, artinya sebab kenapa kemudian puasa Syawal dalam hal ini yang sunnah itu baru boleh dikerjakan setelah mengerjakan qada. Kata ulama ini adalah bahwa sesuatu yang sunnah itu annan nafilah itu la tuaddi, sesuatu yang sunnah itu tidak boleh dikerjakan illa, kecuali setelah ba'dal fardhu, kecuali setelah mengerjakan sesuatu yang wajib. Nah, kalau kita cermati apa yang dikatakan ini sebagai sebab sehingga kemudian disimpulkan tidak boleh Syawal kecuali sebelumnya sudah qada, ini sebenarnya kalau kita mau cermati ini bukan alasan sebenarnya. Karena apa? Pernyataan yang tadi menyatakan bahwa sesuatu yang sunnah termasuk puasa sunnah itu tidak boleh dikerjakan kecuali setelah mengerjakan sesuatu yang wajib, ini justru perlu dalil yang seperti ini, gitu. Atau katakan perlu keterangan, gitu. Oleh karena itu, maka ini sebenarnya belum merupakan sebuah alasan. Nah, kenapa? Karena begini, sesuatu yang sunnah itu tidak selalu harus dikerjakan setelah mengerjakan yang wajib. Bisa kita buktikan misalnya, anggap sekarang sudah masuk waktu zuhur, kemudian kita memilih mengerjakan sholat zuhur itu di akhir waktunya. Kita tahu mengerjakan sholat zuhur boleh kita kerjakan di akhir waktu. Sudah. Kemudian di awal waktu zuhur kita ambil wudhu, kemudian sholat zuhur. Tentu kita tidak akan menyatakan bahwa sholat zuhur tidak boleh dikerjakan karena kita belum mengerjakan sholat zuhur. Tentu tidak akan kita berpendapat seperti itu. Malah justru sebaliknya, biasanya orang berpendapat boleh mengerjakan sholat zuhur asal dia sudah berwudu tentu saja, walaupun orang itu belum mengerjakan sholat zuhur yang notabene wajib itu, begitu. Jadi sekali lagi, alasan yang menyatakan bahwa sesuatu yang sunnah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah mengerjakan yang fardu, itu hakikatnya bukan sebuah alasan, gitu. Itu diantaranya. Kemudian hal lain yang menjadi alasan itu sebenarnya ya lagi-lagi bukan alasan sebenarnya, hanya semacam tidak enak saja, begitu Ustaz. Jadi seolah-olah
qada yang wajib ini belum dikerjakan kok sudah, ini maaf ya pakai kok ini Ustaz ya. Qada yang notabene wajib itu belum dikerjakan kok sudah mengerjakan yang sunnah. Jadi hanya sekedar tidak enak saja itu, kok itu gitu. Artinya dalam konteks hukum ini bukan alasan begitu. Sekali lagi. Sehingga maka kemudian sekali lagi kemutlakan ayat tadi tetap pada kemutlakannya, gitu. Berarti Ustaz, yang namanya kewajiban qada itu merupakan kewajiban yang sifatnya bebas ya, dalam arti waktunya luas gitu. Betul. Sementara kalau saum Syawal itu waktunya terbatas gitu ya. Nah, berdasarkan yang tadi berarti boleh Ustaz ya? Boleh. Gitu. Saum Syawal dulu kemudian betul. Qada itu ya. Betul, boleh. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi betul bahwa waktu untuk mengqada itu luas. Sehingga ulama pun menyebut bahwa waktu untuk mengqada itu disebut muasa gitu. Ada yang menyebut sa'ah gitu. Jadi memang luas dia. Terlepas nanti apakah qada itu dikerjakan setelah Ramadan berikutnya atau tidak. Tapi yang pasti kalaulah kemudian dikerjakan pada tahun itu juga, artinya sebelum Ramadan berikutnya, ini sudah sangat luas karena berarti ada sekitar 11 bulan saja ya, gitu. 11 bulan. Demikian. Kemudian ada lagi biasanya yang beralasan begini. Kalau seandainya qada itu boleh dikerjakan setelah mengerjakan puasa sunnah, katakan Syawal misalnya, atau katakan gampangnya misalnya kita mau mengqada puasa ini justru menjelang Ramadan berikutnya misalnya. Terus nanti dihadapkan dengan persoalan bagaimana kalau kemudian sebelum sempat mengqada itu kita mati begitu. Nah, ini diantara alasan yang sebenarnya juga bukan merupakan alasan yang dikemukakan dalam kerangka untuk mementahkan keputusan bahwa qada itu boleh dikerjakan meskipun setelah mengerjakan puasa sunnah atau puasa Syawal itu gitu. Terkait apa yang disampaikan ini, bahwa kalau seandainya kita akhirkan qada itu kemudian sebelum sempat qada lalu mati gitu, terus bagaimana? Begitu biasanya. Tentu ini bisa kita jawab bahwa tentu saja sebagai seorang muslim yang sadar akan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita semua, dalam hal ini kalau kita punya hutang puasa Ramadan, itu artinya secara sadar kita punya hutang untuk kemudian mengqadanya di luar Ramadan gitu. Meskipun nanti itu kita akhirkan. Artinya kita sudah ada niat untuk kemudian nanti mengqada Ramadan itu di akhir gitu. Qadarullah, kemudian Allah mengambil kita, Allah mematikan kita. Yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru orang ini sudah dianggap seperti mengqada puasa itu. Begitu. Artinya tidak ada persoalan yang seperti itu. Kalau kita mau pakai bahasa, mohon maaf ya Ustaz, kalau kita mau pakai bahasa almarhum Ustaz Abdul Qadir, itu istilahnya yang salah matinya itu begitu. Nah, itu maksudnya yang penting kita sudah niat, tentu niat yang betul ini. Kemudian takdir Allah ternyata kita meninggal, tidak ada persoalan gitu. Nah, ini kita dasarkan diantaranya sebuah riwayat yang menyatakan, ini riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, dikatakan begini, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma minal laili faghalabathu ainuhu hatta asbaha gitu ya. Kutibalahu manawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbi gitu. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, artinya dia mau tidur sudah, tetapi wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, tetapi sebelum dia tidur itu dia berniat, niat yang betul tentu saja, untuk kemudian nanti bangun malam mengerjakan sholat malam. Tetapi takdir Allah,
faghalabathu ainuhu. Kedua matanya mengalahkannya. Artinya ketiduran, bablas dia. Hatta asbah, bahkan sampai subuh ini bablasnya ini. Jadi dia sudah berniat nanti malam untuk bangun, tentu dengan catatan ini niat yang betul. Allah Maha tahu itu. Gitu. Tetapi takdir Allah, dia bablas dia. Gitu. Maka kata Rasul, kutibalahu manawa, dicatat niatnya tadi itu, dicatat ya, itu adalah seperti apa yang sudah diniatkan. Maksudnya bahwa seolah-olah dia sudah mengerjakan qiyamul lail begitu. Nah, seperti itu. Wa kana naumu, adapun tidurnya tadi itu, kalau kita tarik dalam kasus kita ini berarti adapun matinya sebelum sempat mengqadha tadi, itu berarti shadaqatan alaihi mir rabbi, itu justru merupakan sedekah dari Allah kepada orang itu gitu. Jadi dia belum sempat mengqadha puasanya padahal dia sudah berniat, tetapi kemudian oleh Allah dipanggil. Itu sedekah dari Allah itu begitu. Artinya bahwa apa yang disampaikan sebelum qadha kemudian mati ini bukan alasan juga sebenarnya begitu. Sehingga kembali kepada ketentuan asal yang sudah sama-sama kita fahami bahwa al-mutlaqu yabqa ala itlaqi. Kemutlakan sebuah dalil itu tetap dipakai menurut kemutlakannya selama tidak ada yang membatasinya. Gitu. Pemirsa TV Persis dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit ya sebagai tambahan. Ini tentu terkait dengan pendapat yang menyatakan saking luasnya ini Ustaz ya. Saking luasnya kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan itu, sehingga pendapat ini menyatakan qadha puasa Ramadan itu boleh dikerjakan wahata sampai Ramadan berikutnya gitu. Lewat Ramadan berikutnya. Terkait ini nanti kemudian ada riwayat, yang riwayat ini lagi-lagi oleh pendapat yang menyatakan bahwa qadha itu harus didahulukan daripada puasa Syawal, itu dibawa, yaitu sebuah riwayat yang menceritakan Aisyah itu kalau mengqadha itu pada bulan Sya'ban gitu. Nah, padahal kalau kita lihat nanti misalnya di kitab itu, kitab Al-Mabsud namanya, itu kita akan jelas itu bahwa Aisyah qadha pada bulan Sya'ban itu karena kita tahu bahwa Rasul itu biasanya kalau bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa, sehingga kata penulis ini, mohon maaf ini supaya jelas, dikatakan bahwa Rasul itu la hajata fi. Pada saat itu Rasul tidak butuh kepada Aisyah itu. Mohon maaf dalam tanda kutip maksudnya. Gitu. Karena memang Rasul sedang memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban itu. Gitu. Nah, ini pun tentu saja sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan untuk mempersempit keluasan waktu untuk mengqadha puasa Ramadan itu. Sehingga sampai ada yang berpendapat qadha Ramadan itu bukan sekedar antara Ramadan dan sebelum Ramadan berikutnya, bahkan sampai Ramadan berikutnya lagi pun boleh begitu. Kalau ini Ustaz memperhatikan hadisnya gitu Ustaz, apakah kesempurnaan Ramadan gitu ya, itu menjadi syarat mendapatkan pahala dari saum Syawal yang jumlahnya itu menjadi 1 tahun saum. Kan di hadisnya kan dikatakan summa atba'ahu sitan min Syawalin. Kemudian dia mengikutkan atau menyertainya dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, apakah kesempurnaan Ramadan gitu ya, sehingga harus mendahulukan dulu qadha, ini menjadi syarat untuk menjadikan saum Syawal itu mendapatkan pahala gitu Ustaz? Kalau kita melihat lafadznya itu, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini tidak disebut apakah sempurna
ataukah tidak sempurna karena ada halangan, Ustaz ya. Ya, ya. Gitu. Sebab kalau sengaja tentu tidak ada persoalan ini kan. Betul, betul. Gitu. Nah, sehingga ini tidak menjadi alasan untuk kemudian bahwa harus qadha dulu baru Syawal, gitu. Tidak menjadi alasan sebagai syarat begitu jadinya. Begitu. Karena memang menyebut shoma Ramadan. Apakah sempurna ataukah tidak sempurna karena ada halangan itu. Begitu. Baik, terima kasih. Ustaz, masih ada yang mau ditambahkan? Barangkali kalau tambahan, mohon maaf saya kutipkan Ustaz ya supaya enak lah. Jadi biar orang itu lebih ini begitu Ustaz ya. Mohon maaf ini. Betul. Silakan Ustaz. Nah, ini ada kutipan yang barangkali perlu saya sampaikan supaya kita lebih lebih tenang lah. Lebih tenang, betul. Bahwa sebenarnya qadha ini sekali lagi tidak harus dikerjakan sebelum mengerjakan Syawal. Betul. Gitu. Ini sedikit kok kutipannya, ini sekedar untuk ini saja. Dinyatakan begini. Jadi ini setelah pembahasan tadi boleh qadha dulu atau tidak begitu. Itu kemudian dinyatakan begini. Wa dzaba ba'du ahli ilmi ila jawazi dzalik gitu. Jadi sebagian ahli ilmu, ulama maksudnya, itu membolehkan hal itu. Maksudnya ini membolehkan puasa Syawal dulu baru kemudian qadha. Itu maksudnya. Malam yadikil waktu. Selama waktunya itu tidak sempit, artinya tentu saja selama memang waktunya masih ada begitu. Itu maunya. Wa qalu, dan mereka menyatakan madamal waktu muwassa'an, selama waktunya itu lapang atau luas, fa innahu yajuzu ayyatanaffala, maka boleh saja mengerjakan sunnah dulu, begitu maksudnya. Kama lau tanaffala qabla ayyusalliya, sebagaimana orang mengerjakan sholat sunnah sebelum dia mengerjakan sholat fardu. Famasalan, seperti az-zuhru, sholat zuhur misalnya ini, yadkhulu waktuha, sudah masuk waktunya, minaz zawal, dari tergelincirnya matahari, wa yantahi ila sara zillu kulli syai'in mislah, sampai dengan bayangan sesuatu menjadi sama dengan dirinya. Falahu ayyu akhiraha ila akhiril waqti, maka dia boleh mengakhirkan sholat itu sampai dengan akhir waktunya. Tadi saya kutip tadi ya. Wa fi hadzal muddati, dan di dalam masa ini yajuzu lahu, boleh bagi dia ayyatanaffala, mengerjakan sesuatu yang sunnah, li'annal waqta, karena waktunya itu muwassaun, waktunya lapang. Jadi boleh dengan demikian boleh Syawal dulu baru qadha. Begitu maksudnya. Demikian paling Ustaz, ini sekedar kutipan saja. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjelaskan kepada kita sekalian ya. Mudah-mudahan pemirsa Persis TV juga santriwati semua bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi jelas bahwa dalam masalah ini jadi luas, waktunya luas. Boleh kita memilih saum Syawal dulu atau memilih saum qadha dulu ya. Tidak ada keharusan melaksanakan saum qadha dulu. Berdasarkan tadi pendekatan yang disampaikan oleh Al-Ustadz dengan pendekatan mutlak, kemutlakan ayat juga kemutlakan hadis. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh santriwati, dipersilahkan. Ada ya, dari sini dulu ya, silahkan ke depan. Sebutkan nama juga kelas ya, alamat juga kelas, silahkan teh.
Nama Ayana Amalia dari kelas 5 dari Bandung. Bolehkah menyatukan niat antara saum Syawal dengan saum Qadha? Disatukan niatnya jadi satu puasa. Syukran. Itu pertanyaan pertama ya. Boleh jawab dulu, Ustaz? Ya. Jadi menyatukan niat antara saum Syawal dengan Qadha ini mungkin di antara solusi nih supaya singkat gitu ya waktunya ya, disatukan saja. Boleh tidak, Ustaz? Iya. Jadi begini, istilahnya itu dirangkep ya. Satu perbuatan dua niat maunya. Ya. Begini, yang boleh itu sebenarnya itu terkait wasilah. Begini misalnya, pada hari Jumat orang itu ya katakan junub lah sudah. Jadi junub pada hari Jumat. Sementara nanti dia mau sholat Jumat. Kita tahu orang yang mau sholat Jumat itu wajib mandi. Nah, maka tentu pertanyaannya, apakah dia harus 2 kali mandi, yaitu mandi junubnya dan mandi untuk sholat Jumatnya, gitu. Nah, kalau yang seperti ini itu boleh, artinya cukup sekali mandi. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa kalau itu terkait dengan wasilah dari sebuah ibadah. Jadi kita tahu mandi ini kan bersuci namanya. Ini merupakan wasilah untuk kemudian kita mengerjakan ibadah ini supaya menjadi sah gitu. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Oleh karena itu kaidah yang berbunyi idza istama amrani min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhum wal akhar gitu. Jadi idza istama amrani min jinsin wahid, kalau dua hal yang sama jenisnya itu berada pada satu waktu. Walam yakhtalif maqsuduhuma, dan maksudnya tidak berbeda. Maksudnya gini, junub terus mandi dia. Harusnya gitu ya. Terus dia mau sholat Jumat, kan mestinya mandi lagi tuh. Nah, dua hal ini cukup dikerjakan satu saja. Kenapa? Karena lam yakhtalif maqsuduhuma. Maksudnya ini tidak beda. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat itu. Nah, jadi sebenarnya kalaupun dikatakan boleh, itu kalau sifatnya dia bukan ibadah tetapi sifatnya adalah wasilah seperti ini. Dengan kata lain, maka kemudian oleh karena yang ditanya oleh yang dari orang Bandung tadi Ustaz ya, yang ditanya itu bukan wasilahnya tetapi ibadahnya, maka tentu tidak termasuk dalam kategori kaidah ini. Nah, sehingga dengan kata lain tentu itu tidak bisa dilakukan, atau tentu tidak boleh kemudian niat qadha sekaligus syawal gitu. Tentu tidak bisa. Jadi ngirit saja. Silakan, ada Demikian. lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, mangga. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Syarahma dari kelas 6 asal Pasuruan. Saya mau bertanya, apakah boleh membatalkan puasa qadha tanpa alasan seperti membatalkan saat puasa sunnah? Sekian, syukron. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Terkait membatalkan puasa qadha tanpa alasan. Barangkali untuk menjawab itu mungkin tidak harus saklek ya jawabannya. Jadi terkadang harus seperti itu. Tapi bisa diberi gambaran. Kalau Ramadan itu waktunya muakkad. Jadi terbatas ya Ramadan itu begitu. Tetapi kalau qadha dia muasa. Nah, oleh karena sifatnya berbeda, maka sesuatu yang berbeda tidak boleh disamakan atau tidak bisa disamakan begitu. Nah, karena yang tanya kelas 6 Ustaz, jadi jawabannya tidak harus selalu saklek ini Ustaz. Tidak langsung ya. Jadi saya pikir sudah bisa difahami itu. Cukup Ustaz. ya. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan, ada lagi
Masih ada waktu? Ada lagi? Satu lagi ya. Silakan, silakan. Ke depan bisa. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Silva Jasmine, kelas 4 asal Denpasar. Saya mau bertanya, sebatas pengetahuan saya, hadis tersebut menyebutkan pahalanya 1 tahun, seperti puasa 1 tahun penuh. Apakah ketika kita melaksanakan Syawal terlebih dahulu, sebelum mendahulukan Syawal daripada mendahulukan qadha, apakah pahala yang kita dapatkan akan sempurna pada saat itu juga? Atau status pahala kita akan sempurna ketika kita telah melaksanakan keduanya? Syukron. Wah, ini menarik pertanyaannya ya. Ustaz, karena ini terkait dengan Ramadan, Ustaz, apakah bisa sempurna atau tidak sebelum ditunaikan qadha? Iya. Pertanyaan ini sebenarnya menjebak ini, Ustaz ya. Nah, jadi begini, saya menjawabnya berangkat dari hadis tadi. Orang yang sudah berniat, tentu dengan niat yang benar ya, untuk mengerjakan ibadah. Kemudian qadarullah, dia tidak bisa melaksanakan ibadah itu karena ada uzur. Tentu uzurnya itu benar-benar uzur. Artinya bukan karena dicari-cari begitu. Di antara uzur itu, kalau kita kembali ke hadis tadi, adalah bablas. Terus uzur yang lain adalah, ini maaf kalau perempuan, adalah datangnya tamu yang mau tidak mau biasanya datang pada bulan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amal perempuan itu oleh Allah nilainya sama. Jadi sehingga kalau kita berangkat kepada hadis Syawal saja misalnya, di riwayat yang lain dikatakan, jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha gitu. Orang yang mengerjakan sebuah kebaikan, dia akan memperoleh 10 kali lipat kebaikan itu. Jadi dengan kata lain, oleh karena orang itu berniat mengerjakan Ramadan, tentu saja kalau mungkin itu penuh, begitu tentu saja, maka kutibalahu manawa. Dia seperti ya. Artinya pahalanya itu seperti orang mengerjakan puasa 1 Ramadan itu full. Adapun kemudian kewajiban dia untuk mengqadha apa yang tidak sempat dikerjakan, itu persoalan lain, gitu. Karena apa? Ada kekurangan kewajiban yang pada saat Ramadan dia justru tidak boleh. Bukan boleh ditinggal, tapi justru tidak boleh. Seperti perempuan yang kedatangan tamu itu, begitu. Nah, itu uzur syar'i. Sementara niatnya pasti kalau bisa mohon kepada Allah itu, kalau bisa Ramadan ini full begitu. Tapi lagi-lagi takdir Allah menghendaki ada tamu pada bulan itu. Maka secara pahala tentu sempurna pahalanya. Adapun kewajiban harus qadha karena memang ada sesuatu yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan Ramadannya itu. Jadi dengan kata lain, secara pahala ya berarti sudah sempurna begitu. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Terakhir ya. Terakhir silakan ke depan. Nama saya Mufliha Hasan dari kelas 6 dari Nusa Tenggara Timur. Saya ingin bertanya, kalau misalkan seseorang membatalkan puasanya dengan sengaja,
tanpa ada uzur, adakah kewajiban dia untuk mengganti puasa tersebut dan gimana statusnya dia? Maksudnya dalam artian dia itu termasuk berdosakah atau gimana, Ustaz? Syukran. Puasa wajib atau sunat? Puasa di saat bulan Ramadan. Oh iya iya. Ya, terima kasih. Sengaja membatalkan saum Ramadan tanpa ada alasan, Ustaz. Statusnya bagaimana? Jadi kita tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Wajib itu sesuatu yang kalau ditinggalkan secara sengaja berdosa. Jadi berarti kalau ada orang yang seperti itu sengaja tidak puasa Ramadan tanpa uzur, berarti orang itu berdosa. Satu. Yang kedua, oleh karena itu orang yang seperti ini tidak ada hak lagi untuk mengqadha puasanya, gitu. Nah, karena hak untuk mengqadha itu adalah apa? Faman kana minkum maridun au ala safarin. Nah, begitu. Baru ada fa'iddatun min, gitu. Nah, ini tidak, ini sengaja tidak puasa, berarti tidak termasuk dalam kategori yang disebut oleh ayat itu. Begitu ya, demikian Ustaz. Berarti solusinya bagaimana, Ustaz? Dia harus taubat itu. Taubat, ya. Iya, istighfar itu, gitu. Minta ampun kepada Allah. Iya, iya. Dan apa? Allah itu Maha Pengampun, insya Allah. Gitu. Asal dengan sungguh-sungguh tentu saja. Taubatan nasuha. Ghafurur Rahim. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memaparkan materinya, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum Ramadan ini dengan sempurna, dengan penuh keyakinan ya. Dengan penuh keyakinan berdasarkan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian barangkali dalam pertemuan ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan, dan sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa Persis TV untuk like, subscribe, juga share video-video dakwah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.